Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita tentang MS Excel. Sekarang masuk ke bagian 5.4. Tadi kan kalau misalkan dari sebelum-sebelumnya, kalau kita mau mencetak pekerjaan kita, gitu, istilahnya kita menginginkan output dari pekerjaan kita itu berbentuk hard file. Otomatis sebelum mencetaknya kan kita pertama harus menentukan area cetak dulu tadi, terus menentukan orientasi kertasnya, terus yang ketiga juga kita juga harus menentukan skala dari data kita agar data kita itu cocok atau misalkan sesuai dengan ukuran kertasnya. Nah, sekarang masuk ke 5.4, yaitu mengatur margin halaman. Nah, setelah itu kan kita masuk ke margin halaman. Apabila teman-teman misalkan ada suatu aturan yang mengharuskan teman-teman menggunakan margin di setiap margin di setiap batas ya, pinggiran dan atas bawah gitu ya. Margin ya istilahnya margin halaman lah, pembatas gitu ya. Pembatas halaman gitu. Ada aturan tertentu. Nah, teman-teman harus mengatur margin itu gitu. Dan memang margin ini selain dari aturannya gitu, memang ada aturan misalkan dari tugas dari dosen kalian, di sini juga bisa untuk kerapihan aja gitu margin, biar rapih aja gitu dilihatnya gitu. Nah, margin adalah daerah kosong antara pinggir kertas ke pinggir daerah teks. Jika ada teksnya, batas pinggiran teks gitu. Ada 4 macam margin, yaitu atas, bawah, kanan, kiri. Untuk mengatur margin dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Pilih page setup, lalu pilih tab margin, isi ukuran yang diinginkan, misalkan tab, bottom, left, right, dan lain-lainnya gitu. Klik OK gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke pengaplikasiannya. Nah, ini tadi masih dalam bentuk page break preview ya, teman-teman. Kita mau ubah ke ukuran normal, teman-teman tinggal klik aja di sini yang ada icon kotak-kotak di sini yang di bawah. Teman-teman klik ini biar masuk ke jendela normalnya gitu. Nah, gini, ke format atau istilahnya ukuran normalnya gitu. Nah, kita akan mencoba untuk mengatur margin halaman. Di sini pilih tab page setup, di sini page setup. Nah, karena ini versi 2019 mungkin berbeda ya. Di sini page layout mungkin. Atau bisa di sini juga sama aja sih. Mau print di sini ada di samping print preview, di sini ada page setup. Nah, teman-teman bisa mengatur margin ke tab margin di sini. Nah, teman-teman bisa mengatur marginnya. Misalkan untuk top di sini 2,5 misalkan. 2,5. Di sini leftnya 1,5. 1,9 ya, maaf. Iya, 1,9 ya. 1,9. Terus di sini ada bottomnya 2,5 juga. Lalu right-nya 1,9. Headernya 1,3 dan footernya 1,3. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa mengatur tata letak dari datanya. Apakah itu dia center on page gitu ya, maksudnya di tengah dari kertasnya secara horizontal atau secara vertikal. Nah, teman-teman bisa lihat kotak-kotak ini. Ketika saya mencentang horizontal, nah dia akan berpindah ke tengah secara horizontal. Nah,
ketika saya mengklik yang atau mencontreng yang vertikal, dia akan merubah posisinya ke arah tengah secara vertikal gitu. Nah gitu. Tapi kalau kita misalkan ini terlalu kita ingin benar-benar di tengah, kita pencet aja. Kita ingin merubah tata letaknya secara vertikal dan horizontal, nah dia akan berada pas di center on page gitu, di tengah-tengah dari page-nya gitu. Misalkan kita anggaplah kita nggak mencontreng ini ya, kita klik OK gitu. Terus kita lihat print preview-nya. Nah, jadinya kayak gini ya. Gitu. Ini udah diatur untuk marginnya gitu ya. Kalau misalkan kita tadi mau ngubah ke atau mencontreng dua-duanya, nah nanti dia posisinya kayak gini tuh. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian 5.5 gitu. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita di 5.5 ya sekarang. Jadi sebelum kita mencetak pekerjaan kita harus pertama kita harus menambahkan area cetak kita. Kedua, kita harus menentukan orientasi kertasnya. Yang ketiga, kita harus mencocokkan atau menyesuaikan skala data kita yang ada di MS Excel-nya dengan si kertasnya. Keempat, kita harus menentukan marginnya jika diperlukan gitu ya. Dan kelima, selanjutnya itu menambahkan header dan footer. Nah, header adalah tulisan yang selalu ada pada bagian atas setiap halaman yang dicetak. Footer adalah tulisan yang selalu ada pada bagian bawah setiap halaman yang dicetak. Header footer dapat berisi beberapa informasi, antara lain nomor halaman, tanggal dan jam, nama file berikut direktorinya, dan komentar khusus lainnya. Excel menyediakan bentuk-bentuk header footer yang tinggal dipasang. Tunggal nggak tuh? Selain itu, kita juga dapat membuat sendiri atau mengombinasikan bentuk yang ada dengan tulisan lain. Cara menambah dan memodifikasi header dan footer adalah sama. Untuk itu, di sini dibahas satu cara saja. Langkah-langkah berikut adalah sebagai berikut. Oke. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke aplikasinya ya. Pertama, kita untuk menambah header dari bentuk yang sudah ada. Misalkan ini bentuknya sudah ada ya. Pilih file, pilih tab file di sini. Terus masuk ke page setup. Nah, page setup itu di sini. Nah, page setupnya di sini. Gitu lah. Terus masuk ke tab header atau footer. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada headernya. Headernya kita bisa memilih apa? Kita bisa menambahkan sendiri gitu ya, dengan custom header. Kalau misalkan kita mau menambahkan footer, kita tinggal custom footer gitu. Nah, misal pilih panah kanan kotak pilihan header. Nah, di sini kan klik sih. Sedang ngaco ini. Klik panah kanan kotak pilihan header. Nah, ini klik kanan pada kotak pilihan header nih, custom header di sini, klik. Nah, lalu setelah diklik akan muncul di sini kotak dialog header. Nah, di sini kita bisa menambahkan header tersebut atau menambahkan istilahnya format teksnya, bisa di dalam kiri di left sectionnya, atau di tengah, atau di right section. Nah, ini di atasnya ya, karena ini kan header. Ini kita menambahkannya di atasnya. Misalkan kita di atasnya ingin menambahkan halaman. Kita ingin misalkan menuliskan halaman 1 misalkan untuk di right section. Ini nanti ditambahkan di kanannya ya. Nah, lalu
setelah itu page enggak kita oke aja, kita oke. Langsung kita lihat ke print previewnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada halamannya ya, ada halaman 1 yang tadi kita telah tambahkan. Sekarang kalau misalkan kita ingin menambahkan di kanan atau di kiri, di tengah, atau misalkan 1 gitu, dia otomatis bakal berpindah ke kiri gitu. Nah, misalkan kita tidak hanya bisa menambahkan angka, kita juga bisa menambahkan menambahkan keterangan di sini gitu, menambahkan atau menyisipkan keterangan berupa teks. Misalkan ini adalah data misalkan adalah data gaji pokok jangan di sini lah, misalkan di tengah aja lah ya, biar kelihatan. Misalkan data haji data gaji pokok karyawan misalkan. Nah, di sini kita klik oke. Nah, di sini jadi akan berubah menjadi data gaji pokok karyawan. Nah, terus kita misalkan ingin menambahkan footer atau header sesuai format dari MS Excel-nya gitu. Nah, misalkan kita hapus di sini. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu ya. Lihat dulu ke sini. Nah, misalkan kita ingin menambah header untuk format dari MS Excel-nya. Di sini. Untuk itu kita lihat, nah di sini. Kalau kita ingin menambahkan komentar untuk menambahkan header sesuai dengan format MS Excel-nya, kita bisa pilih di sini ada kotak atau tools yang bisa dimasukkan untuk mengisi si headernya. Ini adalah sesuai format. Di sini ada icon A dan lain-lainnya. Icon A ini untuk mengubah format huruf, akan ditampilkan kotak dialog font. Nah, sebelum kita menambahkan sesuatu, misalkan angka atau teks di sini, kita harus menyesuaikan atau kita harus mengatur dulu si fontnya. Misalkan fontnya itu adalah misalkan Times New Roman misalkan. Nah, ini misalkan Times New Roman. Nah, nanti dia apapun yang tersisipkan di situ, dia akan otomatis fontnya itu Times New Roman gitu. Misalkan kita ingin tadi kan data gaji pokok karyawan misalkan. Nah, itu data haji gitu. Nah, misalkan, nah itu dia nanti di sininya bakal fontnya ini Times New Roman gitu. Nah, tadi lanjut lagi yang tadi. Terus kalau misalkan kita pengen si headernya itu kita menyisipkan format dari MS Excel-nya, kan kita tadi udah mengatur fontnya. Nah, di sini selanjutnya si icon ini yang kedua ini menambahkan nomor halaman dan jumlah halaman keseluruhan. Nah, dia bakal ketika kita klik ini, dia menambahkan nomor halaman dan jumlah halaman seluruhnya. Misalkan halaman 1 dan jumlah halaman seluruhnya itu 1 misalkan. Nah, dia bakal ini di sini. Terus icon selanjutnya itu menambah tanggal dan jam saat file dicetak. Nah, ini menambahkan ini pertama insert page number. Di sini insert number of page ini dia bakal ini saya baru ingat, ini kan versi 2019 ya, mungkin berbeda sama yang versi 2022 itu belum sampai gitu ya, 2002 maksudnya. Ini pertama menambahkan nomor halaman, yang kedua ini adalah menambahkan number of page. Jadi dia adalah menambahkan banyaknya halaman atau banyaknya
nomor pada setiap halaman. Misalkan ini ada 2 halaman, maka dia bakal bakal menyisipkan nomor 2 misalkan kita, karena kan halaman bebas kita mau mengisi berapa aja, tapi number of page ini dia bakal melakukan atau menyisipkan nomor yang sesuai dengan keadaan aslinya. Misalkan ini di dalam page 2 di halaman ada 2 page, maka di sini akan tertulis 2. Di sini kita bisa menyisipkan, untuk selanjutnya menyisipkan date atau tanggal, dan di sini kita bisa menyisipkan waktu. Ini kita bisa menyisipkan directory atau file di directory mana file ini tersimpan gitu. Terus ini ada kita menyisipkan file name atau nama file yang MS Excel ini. Terus kita menyisipkan nama sheetnya. Lalu kita ini kita enggak ya, menyisipkan gambar kita enggak. Misalkan kita udah ya, nah nanti hasilnya kayak gini. Nah ketika kita zoom, kita zoom, nah ini kan gitu. Nah ini adalah halamannya. Ini kan page pertama, halaman pertama yang ini.